Dulu waktu aneh sekolah itu kelas A sampai Z. Itu kalau keluar udah kayak air. Bulut Pulau Gadung nggak bisa pulang aja. Yang sering ekstrimnya itu kalau tawuran di Lenteng Agung sama Pasar Minggu. Di situ anak-anak mau stres. Sekolahnya pun pernah dijebolin. Jatuh deh, ngadep, ngebelakangin aneh. Aneh ambil tuh barang, celurit gitu kan. Tuncep di belakangnya. Truk, tarik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel. Jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini gue sedang bersilaturahmi ke salah satu senior SPM Bariwan, yaitu adalah Bang siapa nih Bang? Rijal Bang. Bang Rijal, Oke. Dimana Bang Rijal pada malam hari ini akan membagikan kisahnya nih di eranya selama mengemban pendidikan 3 tahun putih abu-abu. Lalu sebetulnya bagaimana kisah itu? Langsung aja kita ngobrol dengan Bang Rijal nih. Oke. Bang Rijal, apa kabar Bang Rijal? Alhamdulillah nih baik Bang. Sehat Bang Rijal ya? Alhamdulillah sehat. Bang Rijal, sebelum kita ngobrol, disapa dulu dong buat teman-teman CJ Channel Bang Rijal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Rijal. Saya alumni SPM Jaya Bariwan 45. Alumni tahun 99 atau letting 24. Wih, alumni 99 tuh ya. Lulus tuh Bang ya? Lulus tahun letting 24. Letting 24. Basis kereta Depok. Basis kereta Depok. Biasanya dipanggilnya sama teman-teman Depok tuh Dogol. Oh, dipanggilnya Bang Dogol. Iya. Itu bagaimana sejarahnya, kerennya Bang? tuh Bang. Bisa dipanggil Dogol begitu, Bang? Mungkin dilihat palaannya kali gede. Palaan apa? Kepala apa? Oh, gitu. Gede begitu dipanggil. Iya, ada yang nama Bagol udah banyak. Iya kan? Betul. Senior bilang, nama Bagol udah banyak. Udah lu gue panggil Dogol ya terserah lu aja deh. Lu mau kayak gimana? Yang penting gue punya nama. Nah, enaknya lu aja gimana manggil, gue mau terima aja. Iya. Nah itu kenapa nih Bang Rijal dulu memilih SPM Bariwan khususnya di era itu Bang? Apa yang jadi inian abang? Dulu yang namanya masa kecil kita punya yang namanya cita-cita. Wih, iya kan? Iya kan? Nah mungkin ente juga punya cita-cita. Termasuk pun Ane juga punya cita-cita nih. Ane punya cita-cita nih dari kecil pengen jadi nakoda. Wih, luar biasa tuh cita-cita tuh Bang ya. Iya, pengen jadi nakoda. Kalau orang bilang mah bawa kapal laut deh. Supirnya kapal laut gitu. Makanya kan waktu pas lulus SMP Ane bilang sama nyokap, "Mah, mau masuk di sekolah pelayaran," gitu kan. Pelayaran mana? Itu terserah mama. Iya betul. Di mana gitu kan? Yang penting pelayaran aja. Yang penting pelayaran. Emang kamu kenapa pengen masuk pelayaran? Ya kan, punya cita-cita mah. Cita-cita pengen jadi nakoda gitu loh. Nakoda tuh apa? Ya istilah kasarnya yang bawa kapal laut deh. Supirnya kapal laut. Supirnya kapal, bukan lagi supir bus tuh Bang. Iya gitu loh. Gitu Bang. Berarti berawal dari cita-cita menjadi terlaksana tuh Bang pada saat itu Bang. Pada saat itu terlaksana. Nah kemudian yang mengusulkan Bariwan, itu atas dasar rekomendasi atau memang Abang udah pilihan? Itu untuk masalah sekolah masuk di Bariwan itu yang nyari nyokap Ane. Ane nggak nyari. Oh, memang nyokap yang milihin? Nyokap yang milihin. Nggak tahu informasinya dari mana. Tahu-tahu, nih formulir kamu isi. Pendaftaran sekolah di sini. Ini di mana sekolahnya mah? Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya kan? Jalur perang. Pulau Gadung. Ya Gadung. udah, terserah mama. Kalau mama pengen pengen sekolah situ, ya udah gitu. Namanya amat tinggal jalanin aja. Benar. Ya udah. Nyemplung dah tuh Bang. Nyemplung lah di situ. Wih, Yayasan Bahariwan 45 luar biasa tuh. Memang kita terkenalnya kan SPM Jaya. SPM Jaya. Kalau nama kan kerennya mah Laut. Laut 45. Namanya anak pelayaran bilangnya kan Laut. Gitu. Oke, ini sebelum berbicara ke jenjang yang lebih serius nih Bang. Kita harus warming up sedikit nih Bang, biar penonton juga kepo nih Bang. Nah Bang, kehidupan SPM Bariwan, Laut 45 tuh Bang, di era Abang tuh seperti apa Bang? Apakah ada penatarannya atau memang langsung pure masuk begitu aja? Oh enggak. Kalau di zamanan itu ada yang namanya pendidikan.
Pendidikan itu kurang lebih kalau nggak salah ya, kalau aneh nggak salah ngucap itu sekitar 2 minggu. Pendidikan. Lama amat sampai 2 minggu Bang. Sebelum masuk ke SPM Jaya untuk menjadi taruna atau taruni SPM Jaya gitu loh Bang. Selama 2 minggu tuh Bang? Iya, di sekolah sampai terakhir di Pantai Bagus Ancol. Di situ kita digonjlong di situ dididik sebagai taruna dan taruni. Ya mungkin nanti lebih paham lagi kalau taruna-taruni itu didikannya seperti apa. Semi militer lah kalau kita bilang gitu loh. Tapi dengan pala botak seperti itu Pala botak. Belum kayak begini nih Bang ya? Enggak. Pala botak udah kayak gundu. Klimis banget itu Bang. Iya, kalau kena panas bekerak di pala. Nah, terus kemudian tuh Bang, sisi terluar dari kehidupan SPM Bariwan tuh Bang. Yang mana yang kita juga udah banyak tahu mungkin Bang ya. Iya. Bariwan tuh memang sekolah keras juga nih Bang. Bisa dikatakan gitu. Selepas masa pendidikan di 14 hari itu Bang, ada kejadian apa yang Abang alami? Baru awal-awal sih, namanya kelas 1 ya. Kalau anak bilang sekarang masih cupu-cupunya, ya kan? Masih alim-alimnya kan Bang? Belum kenal yang namanya tawuran. Ya ngedrak gitu kan, belum kenal. Kita masih alim-alimnya. Benar-benar. Dulu yang masih buku juga masih rapi-rapi tuh Bang ya. Oh, bukan main deh, tasnya gede, kayak koper. Tas keril gitu ya. Tasnya gede kayak koper begitu. Cuman awal sebelum dapat seragam komplit semuanya kita pakai tas ransel, kayak tas abri gitulah, yang warna hijau tuh. Nah dulu pendidikannya itu tuh setiap hari tuh batu bata 4 biji Bang. Selama pendidikan tuh kita harus bawa tiap hari. Pakai baju PDL, atas kaos, bawa celana PDL hijau, sepatu PDL, tas ransel. Itu tiap hari bawa batu bata 4. Gitu. Kalau lupa apa misalnya kagak bawa tuh bagaimana sanksinya tuh Bang? Diapain biasanya hukumannya Bang sama senior? Ya paling suruh push up. Push up. Gitu. Kacau juga makanya buat penonton kalau mau masuk SPM ya harus siap-siap aja tuh Bang. Dididik untuk disiplin kita cara berpakaian, disiplin kita cara tepat waktu gitu loh. Disiplin semuanya deh. Iya, gitu. Memang seperti itu diktenya tuh Bang ya. Nah, gitu. Nah Bang, ini kan Abang nih yang selama saya jumpa ini Abang nih yang beda sendiri nih Bang. Abang jalur kereta tuh tadi, masuknya Depok ya. Beda banget dengan jalur roda 4 nih Bang, di daratan nih. Kalau sementara di kereta Bang, yang Abang alami, yang masih berkesan buat Abang ketika tahu bahwasanya Bariwan juga banyak musuh-musuh yang mengintai itu Bang. Ada kejadian apa tuh Bang di momen kereta pada saat itu Bang? Kalau dibilang masalah itu berarti kan itu zaman aneh dulu ya. Zaman tuh tahun segitu, tahun 90-an. Pasti yang namanya tawuran masih banyak, ya kan? Cuman kita nih basis bukan di basis bis, bukan basis mobil lah kalau kita bilang. Kita basis kereta, ya. Tuh naiknya dari Depok sampai stasiun Cikini. Tuh, kalau masih kelas 1 ya kita masih alim-alim lah, gitu kan? Masih nurut. Nah, ini masih di Braso, Opel masih di Braso, Wing masih di Braso, masih gitu kan. Mengkilat tuh Bang ya. Nah, serba mengkilat deh, gitu. Sama kepala juga klimis. Nah, itu. Atas bawah mengkilat. Kumis nggak boleh. Waduh. Jenggot nggak boleh kan. Ya udah. Nah, beranjak ke kelas 2, pas kita masuk siang, disitulah yang namanya kalau kita bilang kebrutalan lah. Gitu. Justru di kelas 2 malah ininya Bang. Kelas 2. Cuman awal-awalnya kita kan turunnya kadang-kadang di Cikini kalau nggak stasiun Gambir. Dulu kan kalau Gambir masih bisa nih untuk kereta Jabodetabek ya. Ya kan? Nah, kita di Gambir tuh. Di Gambir lagi nongkrong sama teman-teman stasiun Gambir, turun anak Budut. Budut nanya, "Anak mana lo?" "Gua anak Laut 45." Laut 45 maksudnya 45 apa tuh? Jalan sekolah pagi, jalan jam 4 pagi, pulang jam 5 sore. Emang begitu maksudnya Bang? Itu bahasa kitanya aja. Bahasa kitanya aja. Gitu. Cuma kan yayasan Bariwan 45. Oh iya. Laut apaan tuh? Pelayaran gua bilang gitu. Pelayaran mana? Bariwan 45. Bariwan 45. Musuh gua dong. Ya emang kenapa? Gua bilang gitu. Mau ribut. Ya ternyata senior kita
udah gabung juga dulu di situ gitu loh. Udah ikut ngebaur gitu. Ikut gabung sama Budut. Cuman yang basis kereta, yang cuman gabung anak laut sama anak Budut ya basis kereta. Oh begitu bang? Iya. Harmonis berarti dong? Iya. Selainnya musuh. Selainnya musuh? Musuh sama Budut. Gitu. Kenapa bisa begitu bang ya? Kurang tahu juga deh. Apa mungkin sering tukar-tukaran tiket kereta kali? Cuman itu kita ngikutin senior kan, ya mau nggak mau kita harus ngikutin dong. Kalau kita ngelawan kita nggak enak, gitu kan. Nah di situlah kita mulai kenal anak Budut. Cuman tetap kita kadang-kadang bareng, kadang-kadang misah jalannya, gitu loh. Dari anak Budut yang abang masih kenal siapa namanya bang? Barangkali ada sohib-sohib abang yang udah lama abang nggak jumpain di keretanya khususnya. Banyak sih yang aneh kenal. Kayak si Erik. Betul. Terus kayak si Dai. Kadang udah jadi Lango, dia udah jadi Abri tuh. Udah jadi keren, sukses juga. Itu Budut kereta tuh masuknya Budut basis mana bang? Basis kereta, cuman tuh Budut 145. Oh Budut 145. Iya, gitu. Yang naikin mereka dari Juanda. Mereka Juanda, kita di Gambir. Gitu. Oke. Cuman semenjak ada peralihan kan, pindahlah kita ke Cikini. Peralihan apa nih maksudnya bang? Semenjak kereta Jabodetabek nggak boleh ke Stasiun Gambir, kita di Cikini. Pindah ke Cikini. Gitu. Transitnya di Cikini jadinya? Di Cikini, gitu. Dari Depok turun Cikini, naik 68, bis tiket 68. Baru ya tuh kan? nyambung tuh. Yang Blok M Pulau Gadung, baru nyambung di situ. Gitu, Bang. Jadi sedikit banyak ada informasi tuh bahwa Bariwan dan Budut nggak semuanya Budut musuhan tuh bang ya. Ada damainya juga. Kalau basis lain nih, selain kereta ya, itu sama Budut musuh, ya kan? Mau basis Pulau Gadung, mau basis Tanah Abang, mau basis Priuk, ya kan? Mau basis manapun itu musuh sama Budut. Mereka ya. Kecuali basis Depok, gitu loh. Tapi seandainya nih bang, bila mana dulu nih ada konflik antara Budut kereta dan Bariwan kereta, itu abang secara pribadi lahir dan batin siap nggak kalau misalnya itu dulu nggak nih? pernah ada konflik bang. Kalau misalnya kan kita berbicara kalau misalkan dulu misalnya konflik tuh dari Bariwan sendiri apa udah siap ngeladenin apa gimana? Oh, siap. Siap tuh bang, iyalah gitu. bawa bata dia hari 4 nggak siap mau buset lemes itu bang. Tapi gitu. sekali lagi buat teman-teman kisahnya dari abang gue ini cerita lalu bang ya, bukan bermaksud apapun nih, hanya berbagi ya putih abu-abunya aja dulu. Oke, lanjut dari situ bang, ada kenangan apa lagi selama di kereta ataupun pas turun dari Cikini langsung nyambung roda 4? Banyak sih bang. Oke, yang seru-seru bang. Kalau seru-serunya ya kita banyak serunya sih. Kalau buatannya banyak serunya. Mulai dari Depok sampai Cikini itu nggak putus berantem. Cek di kereta apa di mana nih? Kereta. Di kereta. Kereta. Sama anak mana itu bang? Sama anak Karyaguna, sama anak Manggarai Utara, sama anak Poncol, sama anak Kampung Menteng Jaya, sama anak Kampung Trenggulun. Pokoknya mulai dari Depok sampai Cikini. Oh pas sudah pindah transit itu tuh bang tuh? Iya. Itu di abang kelas berapa itu? Mulai kelas 2 tuh bang ya? Kelas 2 tuh mulai dari kereta, kita kan naik kereta paling belakang. Jalan ke depan. Jalan ke depan, kita nyari anak sekolah. Siapanya dari pihak abang nih? Di kereta, iya. Gitu. Nyortir? Iya. Abang nyortir tuh? Anak mana lu? Gitu kan. Anak sini bang, ya udah kita, ya kalau kita bilang ngebetak deh. Oh ini notok. Notok, gitu. Dulu yang namanya dompet, topi, jam, sepatu nggak pernah beli. Lah kan sepatu mah itu bang mengkilat. Iya, cuman kalau sepatu yang kayak Airwalk gitu kan, topi merek Starter, jam merek Swatch. Buruan itu ya jadi. Waduh, nomor 1. Bisa. Nah bang, kalau berbicara keributan di dalam kereta tuh bang, itu seperti apa sih bang gaya ributnya bang? Kan kereta cuman berapa meter sih lebarnya bang? Apa di veronnya, apa di dalam kereta? Kereta itu kan zaman dulu ada yang 4 gerbong, ada yang 8 gerbong. Itu kan zaman dulu kan kagak ada pintunya kereta. Nah lu? Iya kan? Kita ribut kadang-kadang di peron stasiun, kadang-kadang di stasiun, kadang-kadang di dalam kereta. Bahkan di atas kereta pernah. Buset, serius bang? Iya. Anjir. Ngeri amat. Ya tos-tosan. Pilihannya antara dia apa yang mati. Gitu.
Kagak kebayang deh. Ya kalau nggak kena barang, kena setrum. Iya betul. Iya kan? Ya udah, gitu. Aduh. Gitu. Coy, ngeri banget. Tapi Bang sendiri pernah ngalamin kejadian itu? Aneh ngalamin sendiri. Dengan anak mana dan bagaimana kronologinya itu Bang? Coba dong diceritain. Sama anak Poncol pernah. Sama anak Poncol? Sama anak Karyaguna pernah. Gitu. Itu mulai dari, kita kan naik di Depok. Kalau anak Karyaguna, itu naik di stasiun Pondok Cina. Ya kan? Mulai dari situ ribut. Brrrr, kelar, naik. Kalau belum kelar, ada satu perempuan. Itu dia tugasnya buat narik rem bahaya. Siapa dari pihak mana nih? Depok. Enggak, maksudnya dari anak pihak pelayaran. Anak pelayaran. Iya. Siapa namanya tuh, Bang? Nuno. Po Nuno. Iya. Salam silaturahmi. No, sorry Nu gue sebut nama lo No. Dia suka bagian apa? Narik rem kereta. Lah, tugasnya naik rem kereta. Maksudnya dia ngapain? Jadi gini, kita lagi berantem nih, lagi enak dikocok nih, maju mundur kan berantem. Atau kereta kan pasti jalan. Kereta kan nggak lama berhentinya, jalan. No, oke. Udah. Tarik rem No, tarik, pas berhenti lagi kereta. Ribut lagi. Anjir. Gitu. Di dalam kereta tuh Bang? Dalam sama peron. Oh, sampai maksudnya dari dalam ke peron gitu? Iya. Buset. Gila. Ini sebelum nyampe, kereta emang masih jalan, kita udah turun. Udah tahu ada anak kaki, udah gitu. Bang, nih saya juga mau nanya nih Bang. Menang atau kalahnya seperti apa sih Bang kalau ribut di kereta tuh Bang? Dianggap sahnya menang seperti apa Bang? Sahnya menang? Yaitu musuh mundur. Kagak naik kereta? Dia nggak bakal bisa sempat naik kereta. Kalau ada musuh naik itu habis. Iya pokoknya gitu. Habis aja urusannya. Oh itu mutlak kemenangan seperti itu tuh? Kalau dijorokin dari kereta, gitu. Set. Dijorokin Bang? Iya. Lo tega amat Bang, dijorokin sakit itu orang. Kita kalau ada cerita lebih parah lagi. Iya dong. Tapi emang ada begitu Bang? Ada. Bang, kita tendang dari kereta pernah? Pernah juga? Ada. Ya Allah, Robi. Bang, sebelum Abang cerita yang tegang-tegang tuh Bang, saya mau nanya dulu deh Bang. Emang personil basis kereta di era Bang banyak Bang? Kelas 2, kelas 3, sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sekitar 20. 20 orang doang? 8 dikit itu Bang? Dikit. Cuman nyalinya nggak tipis. Kalau persenjataan Bang, sebetulnya Bariwan sendiri khusus basis kereta emang pada bawa BR apa modal apa sih Bang? Ada yang bawa, ada yang enggak. Kadang-kadang kita nitip di warung. Nitip di warung? Kalau Abang pribadi, bawa apa enggak? Bawa? Wih deh, ngeri nih si botak nih dulu. Apa yang Abang suka bawa dulu? Mandau Bang. Iya? Iya. Kalau mandau nggak ada, aneh bawanya gear. Gear? Iya. Set. Oh zaman dulu kan duit 300.000, 200.000 gede. Iya betul. Kita beli barang. Barang berupa apa nih maksudnya? Tergantung mau celurit apa mau apa. Oh. Gitu. Cuma kita titip di warung stasiun Depok. Bengkernya anak Bariwan tuh. Buset. Gue nitip barang di sini. Oce apa Akang itu Bang yang jaga warungnya? Akang. Kang. Ini Kang nih ada Bang. Kalau Oce nggak berani. Oce nggak berani. Si Akang emang nih, aduh. Panutan Abang siapa dulu Bang? Di basis kereta yang Abang bilang top secara nyali dan bisa ngebimbing junior-juniornya dulu tuh. Ada seniorannya, Medel. Bang Medel, wish. Bang Medel, salam silaturahmi nih Bang. Bang sorry Bang ya, ada sebutnya. Memang pandangan Abang terhadap beliau bagaimana maksudnya? Dia nyali nggak ada takutnya. Widih. Iya. Sama siapapun dia lawan. Sama siapapun? Iya, tos-tosan. Mau berapa orang nggak masalah. Jalan terus? Jalan terus. Ada Abang tuh. Oh ada Abang. Medel sama Hendro. Tuh ada Abang. Udah. Lalu kemudian kalau berbicara di kereta tuh Bang, kan kalau dulu masih ada sistem tiketing tuh Bang ya. Itu kalau pribadi Abang nih beli tiket apa sistem? Nggak pernah beli tiket. Bondo nekat juga nih Bang. Nggak pernah. Iya. Sekali-sekalinya itu Cikini. Ya Cikini kita nggak beli tiket. Pas yang jaga tuh Lango. Lango apa Cikini, tuh Bang? Abri. Buset Lango iya kan? Disuruh push up. Gitu. Oke Bang, kita lanjut ke tadi tuh Bang. Yang Abang bilang ada sebuah tragedi insiden saya bilang nih. Di mana sampai ada mulai dari Depok sampai Cikini banyak kejadian. Bagaimana Bang? Coba pilihin Bang yang ekstrim deh Bang. Saya sampai bingung nih mintanya. Saya minta dah diceritain deh Bang. Yang sering ekstrimnya itu kalau tawuran di Lenteng Agung sama Pasar Minggu. Tuh, di situ anak-anak mau stres. Apa tuh? Member stasiun apa gitulah. Buset, mau stres itu buatan si Pai anak Poncol. Ya kan? Disitulah ribut kita. Gitu loh. Ya kayak dikocok, maju mundur gitu. Fine.
Nomor fake banget. Iya. Monsters itu kan kumpulan anak-anak sekolah. Itu kan member of stasiun apa nih, lupa tuh ya. Lupa tuh. Cuman tuh dia base campnya di Lenteng Agung. Anak Karyaguna, anak Poncol, anak Maut, anak banyak lah anak-anak sekolah di situ semua. Anak kapal. Kapal Blok M. Kapalnya yang mau maksud. Kapal Blok M. Dia ikut-ikutan buat ngebantai Bariwan itu. Kadang-kadang di pasar Minggu. Lah, emang hubungan Bariwan dengan kapal? Kapal sama laut beda, Bang. Kapal kan penerbangan. Laut ya pelayaran. Beda. Nggak temenan? Nggak, musuh. Sampai kita yang namanya ya belah belakang orang. Set. Gitu. Ya bukan kita ngomong sombong betul, ya. Betul, Cuma waktu jiwa-jiwa masih muda, ya kan. Jadi pas kita naik kereta, di seberangnya peron tuh yang ke arah Bogor, itu banyak sama sekolah. Wah, udah keluar barang, keluar apa. Aneh nggak peduli. Aneh turun loncat, set, naik. Nemu, tahu nggak pikulan tukang tape itu? Aneh pakai itu. Berantem kan, bak. Kalau kita bilang, aneh kalap waktu itu. Kalap, pokoknya udah buta lah. Gitu, naik bawa berantem, dia jatuh. Barangnya jatuh. Jatuh, dia ngadep, ngebelakangin aneh. Aneh ambil tuh barang, celurit gitu kan. Tuncep di belakang ini. Truk, tarik. Gitu. Oke, sip. Udah. Langsung abang cabut aja begitu? Iya. Buset, cir aja. Gitu, teman-teman, woi. Sini, kalau berani. Kalau satu lo, apa gua? Ayo sini. Nah, kalau sementara dari Poncol, Bang, yang Abang masih inget namanya dulu rival Abang siapa tuh kalau di Poncol kereta yang bawanya dulu, Bang? Pentolan Poncol nggak salah namanya si Pai dah. Pai? Ada kejadian Abang duel sama dia, pernah? Pernah. Iya? Pernah. Bagaimana, Bang? Coba dibagikan dong, Bang, biar teman-teman paham sejarah nih, Bang, nih. Itu di stasiun Lenteng Agung, ya kan? Pertama sih ribut sama anak budut. Pai berantem sama anak budut. Si Dai yang megang kereta. Budut pasti kereta si Dai itu berantem gitu kan. Ya udah, ngelihat dia sendirian fake, Pai sama teman-temannya, aneh bantuin si Dai. Di era itu sebetulnya Abang punya nggak sih, Bang, yang namanya pegangan, wapak atau ilmu kebal dan lain sebagainya? Nggak punya. Murni, Bang. Murni. Yakin, Bang? Demi Allah. Oh, siap, demi Allah. Artinya kalau murni Abang ada punya cenderamata buah hasil ribut di bagian badan Abang? Kepala. Nih, kepala majidat. Kalau kepala ini aneh di stasiun Depok Baru. Itu berantem sama anak Karyaguna. Itu kepalanya aneh kasih gir. Kepalanya siapa? Anak Karyaguna. Nuncep di sini. Iya. Klap. Sini kena kepala majidatnya. Kalau lama Polsek Biji datang terak. Aneh kabur. Kabur, ditembak. Ya udah. Aneh berhenti. Kepala aneh di getok gantian. Iya, sama si bongkok. Tapi itu Polsek Beji tuh saksi bisu itu. Saksi bisu ya tuh dia. Iya. Anda pernah di situ 3 jam. Kalau di jidat, Bang? Di jidat itu di Pasar Minggu. Pasar Minggu aneh berantem, fight gitu. Memang dibilang salah nggak salah ya. Namanya di jalur kereta aneh batu kerikil, batu kereta. Ya kan? Lagi anak-anak berantem ada yang sambitan nih. Nah, pas jidat berdarah. Cuman aneh ngerasain. Gitu kan, gini, udah. Buset, pitungnya kereta nih. Gitu. Oke, Bang, ini yang saya tahu juga kan Bariwan biasanya perayaan ada HUT-nya nih, Bang, ada ulang tahunnya tuh, Bang ya? Ada kejadian apa yang Abang alami pada saat ketika HUT Bariwan tuh, Bang? Aneh lupa tuh waktu HUT yang keberapa, dapat isu anak mana mau nyerang, gitu kan? Ternyata nggak nyerang. Kita balik nyerang ke sono. Oh, berarti sebelum diserang, serang duluan aja deh? Serang duluan. Dulu waktu aneh sekolah itu kelas A sampai Z. 1A sampai 1Z. Buset, banyak amat, Bang. Nah. Anjrit. Iya. Kelasnya ada segitu? Iya. Budi. Itu kalau keluar udah kayak air. Lah itu ya serius, Bang? Banyak kelas 1 dong segitu? Iya. Buset. Notik sama teknik. Ya, tapi banyak kan notik. Ya kalau ibarat katanya kalau satu kelas 36, tinggal dikali aja. Sampai Z dah tuh ya? Iya. Gila. Gitu. Penuh amat itu ya? Bujer. Gitu. Makanya kalau anak pelayaran udah keluar, udah kayak air. Bulut Pulau Gadung nggak bisa pulang aja urusannya. Masalah gabungan sama anak Bariwan, STM-nya, SMA-nya, pelayarannya. Kumpul di situ, di depan sekolah Jalan Perintis Kemerdekaan tuh. Sering ribut di perempatan Gudang Garam. ITC Cempaka Mas. Di situ tuh, sama basis Priuk. Oh, basis Priuk nih? Dulu basis Budut Priuk, basis Pulau Gadung, 52 Pulau Gadung Priuk gitu.
Oke, ceritain dong Bang, dengan Budut Priuk Bang, bagaimana Bang? Kan yang saya tahu nih Budut Priuk kayaknya tajam juga nih untuk wilayah sana Bang. Enak Bang. Wih, enak lagi Jakarta. Enak bagaimana? Coba dong Bang. Sama Budut anak Priuk enak. Seru, tawurannya seru. Tawurannya seru? Iya. Seru, nggak kayak yang lain-lain. Seru. Bagaimana dong Bang kejadian? Pokoknya perlawanan ada lah. Perlawanan ada. Nah itu kalau di Budut Priuk sendiri yang namanya lagi meledak siapa Bang di era Abang Bang? Abang tahu nggak? Priuk terkenal kan Tommy Babi. Yang bawaannya beceng mulu tuh. Emang sampai di era Abang masih suka ikutan tuh Bang? Kedengeran Bang? Suka ada. Ya ampun. Suka ada. Tommy bener ya namanya tuh ya. Tommy Babi. Kemudian ada kejadian apa lagi Bang di kereta yang masih terbayang sampai saat ini nih Bang? Anda dulu pernah berantem di stasiun Manggarai sama anak Karya Guna. Nah, itu lama tuh. Karena dia bilang, "No, jangan lupa rekem bahaya ya." Oh ya, si Nunu Pono tadi tuh. Tak gue tarik, oke. Berantem tuh stasiun Karya sama di stasiun Manggarai sama anak Karya Guna. Dia campuran. Babuk, kereta Jawa lewat. Ketabrak anak Karya Guna. Ini? Iya. Kagak enggak kali deh ya? Enggak. Gitu. Anda pernah notok anak Karya Guna? Anda gebugin di kereta itu sama anak-anak dulu, bajunya aneh ambil, sepatunya aneh ambil, pokoknya dia nggak pakai baju. Cet, abang batiknya aneh ambil dulu, batiknya. Dia pulang nyeker nggak pakai baju, sampai di stasiun Manggarai, aneh bakar tuh batiknya tuh. Nih, batik lo nih. Wih dia aja. Lo ada nyali maju. Di Manggarai kadang-kadang ribut sama anak kampung Trenggulun. Warga atau dengan? Warga. Iya. Lah, kita ngelawan anak kampung situ. Mereka kan kadang-kadang pakai bambu depannya golok, kadang-kadang pakai doorlock, yang senapan buatan tuh, yang pelurunya pakai mur, kalau nggak paku. Itu. Emang pemicunya apa Bang sampai bisa imbasnya ya, mungkin mereka ngebela anak-anak sekolah situ kali. Gitu loh. Kebanyakan anak mana dari pihak itu? Ya anak situ, anak Karya Guna. Oh, anak KG itu Bang ya. Sekolahnya pun pernah dijebolin. Mana sekolah apa? Karya Guna. Pernah Bang? Iya. Cuma karena kepala sekolahnya tentara, mungkin dia nelpon temennya kali tentara. Datang waktu PM Guntur, kita bus hilang. Kan pagarnya kita orak-orak. Kan dari stasiun kereta kan ke Karya Guna deket. Tinggal jalan kaki. Jadi kita udah siap, fight gitu loh. Barang udah ada di tas. Jebol mereka tuh berarti ya. Pokoknya kita ke sono, kita orak-orak tuh. Zaman dulu. Gila. Gitu. Dan juga SPM juga keras juga. Luar biasa banget nih cerita abang gue yang memang, aduh, gue kagumin nih story-nya nih. Nah Bang, sepanjang perjalanan abang di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang udah terlampau jauh nih Bang. Dimana titik akhirnya abang harus melepas tuh seragam itu tuh. Artinya ditandai dengan momen kelulusan tuh Bang. Di momen kelulusan abang, seperti apa euforianya Bang? Khusus di basis kereta atau merayakannya di jalur darat pada saat itu? Kalau pada saat kelulusan, paling kita kumpul-kumpul aja Bang. Kumpul basis kereta, di rumah siapa nih, kita ngumpul, ya kita happy-happy di situ. Gitu. Cuman kita nggak ada coret-coret. Oh nggak ada coret-coret? Sayang seragam kali ya? Sayang seragam. Nggak ada coret-coret kita, gitu loh. Tadi kan di awal abang bilang itu adalah sebuah cita-cita abang tuh untuk menjadi seorang nahkoda kapal. Dan yang sekarang nih Bang nih, apakah cita-cita itu terwujud buat abang atau bagaimana? Nggak terwujud. Nggak terwujud. Karena apa tuh Bang? Karena ada apa? Satu, emang sih pas lulus sekolah, Anda sempat ngucap, istilah kasarnya, nyokap udah keluar banyak nih, sekolah, udah keluar duit banyak, ya kan? Udahlah, aneh nggak mau bikin nyokap pusing lagi. Ya mohon maaf ya, bukan cerita. Nyokap kan single parent. Oh iya betul ya, sedikit berbagi nih Bang ya. Nyokap single parent, ya udahlah. Aneh nyokap sih nyuruh, udah kamu kuliah lagi. Gitu kan? Apakah di AMI atau di HIP? Sekarang STIP. Udah nggak mah. Mau kerja aja. Nggak mau nyusahin mama lagi. Gitu loh. Dimana sempat nganggur setahun, nah lepas dari itu baru kerja. Gitu loh. Artinya cita-cita abang harus abang geser sedikit demi orang tua tuh Bang ya? Iya, gitu. Karena aneh ngelihat, udahlah. Karena aneh punya adik 3 yang masih butuh biaya. Luar biasa betul. Gitu kan. Pada saat itu. Udahlah,
daripada itu biaya buat aneh gitu kan, mendingan buat aneh gitu loh. Tapi sampai sekarang cita-cita itu masih tetap ada apa udah kandas, Bang? Ada. Tetap ada. Excel luar biasa. Ada. Gitu. Bahkan pun ya tahun lalu lah sempat ngomong ke istri, kalau seandainya aku ada yang ngajak belajar boleh nggak? Boleh. Gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini ada orang kapal. Mudah-mudahan aja, Bang ya. Amin. Banyak sih senior ada yang udah jadi pelaut banyak. Emang udah garisnya mereka. Iya betul. Gitu. Emang dia emang udah main di air dah. Iya. Berarti Abang nggak cocok main di air nih. Main di darat. Licin, Bang. Lalu kemudian sekarang Abang aktivitasnya apa nih untuk saat ini? Kerja di bagian apa nih, Bang? Saya kerja di security. Oh, keamanan, Bang ya? Keamanan. Di Menara BNI Pejompongan. Oke. Ya. Nah, itu tuh. Jadi buat teman-temannya Bang Ijal nanti ya, bila mana yang ingin bisa bersilaturahmi, bisa mampir-mampir nanti kalau mau lewat gitu, Bang. Iya, benar-benar. Kalau ada yang seangkatan sama Ane, yang kenal sama Ane, silakan mampir ke Menara BNI Pejompongan. Tuh, buat duduk ngopi bareng silaturahmi, Bang. Oke. Gitu. Nah, kemudian pesan Abang nih, Bang nih, buat generasi sekarang agar nggak lagi deh nih, yang bila mana masih ada ribut-ribut, tawuran. Pesan-pesan Abang seperti apa, Bang? Monggo, Bang, dibagikan. Oke, ini sebenarnya bukan nasihat ya. Betul. Cuman pesan doang. Buat generasi-generasi sekarang yang masih sekolah, ya kan. Ada sih cuman minta udah sekolah aja yang bener. Ya. Hindarin yang namanya tawuran. Hindarin yang namanya mabok-mabokan. Hindarin namanya yang namanya nggak bener deh. Gitu loh, jangan sampai gara-gara hal yang sepele masa depan lu rusak. Tuh kata-kata motivasi tuh mudah-mudahan kepake, Bang ya. Gitu. Nah, Bang, yang terakhir nih, Bang, sebelum kita tutup obrolan santai bincang-bincang kita, barangkali Abang ingin mengutarakan permohonan maaf buat rival-rival Abang terdahulu, pernah ada bersih tegang dan lain sebagainya. Monggo, Bang, disampaikan, Bang. Buat musuh-musuhannya zaman dulu, anak Poncol, anak Karya Guna, anak Manggarai Utara, anak Kapal, dan yang lain-lain yang pernah tawuran sama Ane, ya, yang namanya masa lalu, masa muda, zaman sekolah, ya kan, zamannya jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa pemberontak, jiwa hierarki, ya, anggap aja Ane mohon maaf. Betul. Ya, mohon maaf. Kalau Ane pernah ngelakuin itu dari hati Ane yang paling dalam, betul. Ane pun menyesal, gitu loh. Dengan hal seperti ini yang pernah Ane lakuin, yang Ane rasain, itu tadi kemauan penyesalan. Datangnya di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Gitu. Slogannya apa sih, Bang? Slogannya Bariwan tuh, Bang? Kalau di laut jelas Pepa Jaya Mahe. Wede, jaya di laut apa tuh artinya? Di laut kita jaya. Di laut kita jaya, di darat? Buaya kali. Buaya darat itu. Pokoknya jelas Pepa Jaya Mahe. Di laut kita jaya. Buat anak-anak Bariwan 45, happy anniversary. Selamat ulang tahun. Berikan yang terbaik buat diri sendiri. Berikan yang terbaik buat orang banyak. Berikan yang terbaik untuk keluarga. Oke. Buat teman-teman setia CJ Channel, obrolan kita yang singkat, padat, dan menegangkan ini bersama Bang Rijal. Sampai di sini aja, Bang Rijal ya. Kurang lebihnya gua atas nama pribadi Eko Hakim mohon maaf bila mana ada ucapan dan penyampaian yang salah-salah kata nih dari kita berdua. Mohon sekali lagi dibukakan pintu maafnya. Akhir kata dari gue pamit undur diri dan seluruh kerabat CJ Channel yang bertugas. Wabillahi taufik wal hidayah. Salam silaturahmi, stop orang pelajar. Bravo.